orang-orang yang menuding Pak Jokowi palsu itu, kita membahas salah satu yang paling akhir aja, yaitu Pak Rismon Sianipar. Beliau banyak sekali membeberkan bukti-bukti bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya palsu, skripsinya juga palsu, dan ini itunya juga palsu. Apa saja kita bagi misalkan dalam di ijazah ya. Ijazah menurut Pak Rismon itu palsu karena apa? Yang pertama itu adalah tulisan dalam ijazah itu adalah tulisan Times New Roman yang baru terbit, yang baru ada, yang baru dipublikasikan itu pada tahun 1992 di Windows. Sedangkan Pak Jokowi ijazahnya itu yang diterbitkan tahun 1900. Selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Apakah Baraya termasuk orang yang percaya pada tudingan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu? Atau Baraya termasuk orang yang masih percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu ya asli? Atau pertanyaan yang lebih awal sebenarnya adalah, apakah layak kita membicarakan masalah ijazah ini di ruang publik gitu? Emang pentingnya apa gitu? Atau misalkan pertanyaan yang lebih awal lagi, bahkan apakah pertanyaan ini relevan untuk dirempar ke diskusi publik bahkan berhubungan dengan delik-delik pidana, mengingat Pak Jokowi sendiri sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden gitu? Nah, di episode kali ini kita akan menjawab tuntas pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tetapi sebelumnya saya harap Baraya tulis di kolom komentar, kalau mungkin bisa bikin polling, apakah Baraya termasuk orang yang percaya pada ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak? Jadi silahkan tulis di kolom komentar, apakah masalah ijazah Jokowi ini benar-benar penting kita diskusikan di ruang publik? Saya berpendapat bahwa sebenarnya ini masalah yang tidak penting. Tetapi ini adalah sebuah skandal yang sangat penting untuk dipecahkan. Jadi maksudnya begini Baraya, saya sebutkan bahwa masalah ini adalah sesuatu yang sangat tidak penting karena ini sebenarnya terkait dengan urusan-urusan politis dan perdebatan di antara kalangan elit untuk menumpuk kekuasaan di sekitar mereka saja, tidak lebih dari itu. Jadi kita anggap misalkan Pak Jokowi itu ijazahnya palsu. Lalu apa yang terjadi? Ya sudah, berarti kaum oposan akan menang, hore hore hore, dan setelah itu ya udah selesai gitu. Seperti itu. Kalau misalkan masalahnya hanya berkutat pada ijazah Pak Jokowi saja, itu hanya terkait dengan urusan-urusan politik dan kekuasaan yang ada di sekitar orang-orang paling elit di negeri ini. Tetapi kalau misalkan ini kita pandang sebagai sebuah skandal, maka ini menjadi sangat penting untuk didiskusikan. Karena apa? Kita runut satu-satu. Seandainya Pak Jokowi itu benar-benar menggunakan ijazah yang palsu untuk menjadi presiden, maka yang pertama harus diperbincangkan adalah bahwa Presiden Indonesia pada akhirnya ketahuan dia adalah seorang penipu. Jadi Pak Jokowi punya ijazah atau tidak tuh gak jadi masalah. Dia S1 atau tidak tuh gak jadi masalah. Karena ada presiden di Indonesia yang S1 ada, yang S2 ada, yang DO ada, yang lulusan SMA saja ada, bahkan yang tamatan SD juga ada. Tetapi itu berbeda ceritanya dengan pemalsu ijazah. Itu sangat berbeda. Karena kalau misalkan dia tidak lulus pada satu universitas, satu sekolah dan sebagainya, itu kita bisa melewatinya. Kita tidak berurusan dengan itu. Karena yang paling penting dipilih oleh rakyat. Kan begitu. Tetapi kalau dia pemalsu ijazah, untuk dapat ijazah aja dia memalsukan, maka ada potensi bahwa dia terbiasa untuk memalsukan hal-hal yang lain. Termasuk dia berani untuk merekayasa publik dan merekayasa manusia untuk memilih dirinya dalam pemilu. Misalkan seperti itu. Dan kemudian beliau akan berani untuk melakukan tindakan-tindakan yang didasarkan pada kepalsuan, begitu kan? Nah, itu makanya skandalnya itu menjadi sangat penting itu di situ. Kemudian yang kedua, kalau misalkan Pak Jokowi itu melakukan kebohongan, kemudian kebohongan ini dikonfirmasi, diklarifikasi oleh sebuah universitas yang namanya UGM, maka kita bisa menegaskan bahkan UGM dalam hal ini tidak bisa dipercaya, tidak layak dipercaya, dan isinya palsu semua. Bahwa orang yang kuliah di sana juga tidak lebih daripada orang-orang yang menjadi korban dari kepalsuan, karena bahkan nilai dan ijazahnya pun bisa dipalsukan. Kalau memang Pak Jokowi itu ijazahnya palsu, karena yang mengklarifikasi pertama kali bahkan sebelum Pak Jokowi itu adalah Universitas Gajah Mada. Begitu ya, itu masalah yang kedua. Kemudian masalah yang ketiga adalah kalau Pak Jokowi menggunakan ijazah palsunya untuk menjadi presiden, maka kita bisa menakar seberapa jauh kepalsuan di negara ini. Kalau misalkan rakyat jelata bikin kepalsuan,
masih rakyat jelata. Tapi kalau sampai level presiden, artinya kepalsuan di negeri ini sudah merata dari strata paling bawah sampai strata paling tinggi. Kalangan paling elit di Indonesia dan pemegang otoritas utama, mandataris rakyat, itu ternyata adalah orang yang palsu. Nah, artinya apa? Ya, negara ini menjadi negara palsu pada akhirnya juga gitu. Dan akhirnya pemerintahan yang terbentuk dan sebagainya adalah pemerintahan yang ada di atas landasan kepalsuan, kejahatan, dan kriminalitas. Yang dengan demikian, maka kita juga harus mengukur bahwa yang dimaksud pemalsu ijazah pasti masuk ke dalam kategori kriminal. Dan karena itu, maka kalau presiden kita terbukti pemalsu ijazah, maka presiden kita adalah seorang kriminal. Sebuah negara yang dipimpin oleh orang kriminal maka akan menghasilkan, silahkan pikirkan sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah kalau memang ini benar-benar ijazah palsu, maka ini menghancurkan pendidikan di Indonesia. Bayangkan Baraya yang kuliah capek-capek, Baraya yang susah ngerjain tugas, Baraya yang digampar terus sama dosen dan lain sebagainya. Ya, ternyata bisa dikalahkan oleh orang yang memalsukan ijazah. Ini artinya apa? Ya, nggak akan ada lagi yang percaya pada sivitas akademika. Jadi maksudnya, jangankan kampus-kampus yang abal-abal, yang masuk jajaran top 10 atau 5 terbaik di Indonesia, misalkan, itu kampusnya adalah kampus yang penyedia ijazah palsu atau yang membenarkan ijazah palsu. Nah, ini kan makanya yang saya bilang sekali lagi, kalau misalkan ini hanya sekedar ijazah dari seorang bernama Jokowi, itu tuh gak penting. Tetapi bahwa ini adalah ijazah Jokowi sebagai seorang presiden dan kemudian dinyatakan pula oleh sebuah universitas, maka ini akan melibatkan terlalu banyak pihak yang kesimpulannya bisa menjadi sangat-sangat berbahaya. Begitu. Nah, karena itu maka sampai sejauh ini saya ingin menegaskan bahwa saya masih berharap bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Saya berharap demikian ya. Karena dampaknya kalau seandainya itu palsu, wah berarti udah kacau Indonesia tuh. Kalangan akademisinya tidak bisa dipercaya, kalangan wartawannya tidak bisa dipercaya, kemudian orang-orang yang jadi kepala sekolah, orang-orang yang jadi dosen, yang jadi dekan, yang jadi rektor itu juga tidak akan lagi bisa dipercaya dan sebagainya. Itu impactnya akan menjadi terlalu besar kalau ijazah Pak Jokowi itu terbukti palsu. Makanya saya sih sampai sekarang berharap bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, dan sampai sejauh ini hati nurani saya juga masih mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah ijazah yang asli begitu. Karena saya juga tidak mau masuk penjara gitu ya. Karena yang meragukan Pak Jokowi bisa saja masuk penjara. Ya enggak, itu mah serius ya. Tapi kita lanjut saja. Sejak kapan sih sebenarnya tudingan terhadap ijazah Pak Jokowi itu palsu itu bergulir? Ini adalah salah satu tudingan yang paling mula-mula dihadapkan pada Pak Jokowi. Bahkan saya melacak ini sejak tahun 2019. Jadi tahun 2019 itu ada seorang yang namanya Umar Khalid Harahap, yang di akun Facebooknya itu menjelaskan bahwa ijazah Pak Jokowi yang SMA itu palsu. Begitu. Itu sejak tahun 2019 sama Pak Harahap. Kemudian yang nomor 2, gugatan berikutnya itu gugatan ke Pengadilan Solo bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Siapa yang menggugatnya? Itu Pak Bambang Tri. Nah, Pak Bambang Tri juga itu sampai membuat sebuah buku, judulnya adalah Jokowi Undercover. Yang secara pribadi saya melihat buku itu terlalu dipenuhi oleh tendensi dan kemarahan-kemarahan. Ditambah lagi misalkan ada tudingan-tudingan yang tidak relevan gitu. Jadi misalkan Pak Jokowi adalah anak palsu dari keluarga palsu, yang begini palsu, ayah yang sesungguhnya itu adalah orang PKI yang ingin menguasai kembali Indonesia dan seterusnya gitu ya. Nah, pada bagian itu sih saya pikir ya bukunya terlalu berlebihan gitu ya. Tetapi dalam hal ini saya melihat juga reaksi pemerintah dan pengadilan terhadap tudingan buku itu juga sangat berlebihan, di mana ketika ada gugatan ijazah Pak Jokowi itu palsu, penggugatnya itu ditersangkakan lebih dahulu, sehingga baru saja bergulir sudah langsung dihentikan. Nah, ini juga akhirnya ada konspirasi dibalas oleh konspirasi. Kenapa itu tidak diserahkan kepada tim khusus yang secara spesial membahas tentang ijazah Pak Jokowi gitu. Misalkan pakar hukum tertentu, atau misalkan pakar akademik tertentu, dan atau pakar digital dan sebagainya, itu kan sebenarnya bisa. Tapi kenapa ini malah dilempar ke pengadilan, ke meja hukum, lalu ada tersangka-tersangkanya, lalu ada yang ya harus dipenjara. Tapi kita lanjut kronologinya. Kemudian
Ya, di tahun 2024 ada Pak Egy Sujana yang juga melaporkan kepalsuan ijazah Pak Jokowi. Kemudian tahun 2025 ada gugatan dari Pak Muhammad Taufik bahwa Pak Jokowi itu memalsukan ijazah, memalsukan dokumen. Kemudian di berikutnya di sekarang gitu ya, di tahun 2025 itu ada Pak Rismon Sianipar, dan kemudian belakangan Pak Roy Suryo ikut mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Begitu. Nah, itu berarti ada 6 tahapan yang menyebutkan Pak Jokowi itu palsu. Sampai detik ini, kalau misalkan Baraya mau mengecek, itu banyak sekali upaya-upaya melaporkan Pak Jokowi itu palsu. Sampai detik ini. Tapi kebanyakan itu ditutup sama pengadilan. Dan bahkan sama ormas gitu ya. Ada ormas yang di bawah Pak Hercules, nah itu menahan atau disaksikan telah menahan banyak laporan-laporan warga terkait dengan ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak gitu. Itu silahkan Baraya cek sumbernya di media-media yang sudah ketahuan sekarang. Nah, dari orang-orang yang menuding Pak Jokowi palsu itu, kita membahas salah satu yang paling akhir aja, yaitu Pak Rismon Sianipar. Beliau banyak sekali membeberkan bukti-bukti bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya palsu, skripsinya juga palsu, dan ini itunya juga palsu. Apa saja kita bagi misalkan dalam di ijazah ya. Ijazah menurut Pak Rismon itu palsu karena apa? Yang pertama itu adalah tulisan dalam ijazah itu adalah tulisan Times New Roman yang baru terbit, yang baru ada, yang baru dipublikasikan itu pada tahun 1992 di Windows. Sedangkan Pak Jokowi ijazahnya itu yang diterbitkan tahun 1985 itu justru sudah menggunakan Times New Roman. Itu menurut beliau. Yang pertama kejanggalannya yang seperti itu. Kemudian warna kertas lembar pengesahan itu berbeda dengan isi dari skripsinya. Yang ini kelak nanti dilanjutkan oleh Pak Roy Suryo. Kemudian yang berikutnya foto wajah. Foto wajahnya dianalisis menggunakan AI, dan wajah Pak Jokowi sekarang, Pak Jokowi di tahun 1990, di tahun 1985 maaf, kemudian di ijazah itu palsu. Atau setidaknya memiliki probabilitas yang sangat rendah kalau itu adalah benar-benar Pak Jokowi. Itu menurut AI yang digunakan oleh Pak Rismon. Kemudian nama rektornya berbeda. Nama rektor yang tertera dalam ijazah Pak Jokowi dengan yang menjabat di UGM di tahun yang sama itu ternyata namanya berbeda, tanda tangannya juga beda. Beliau kemudian mengajukan tantangan kepada ahli grafologi dimanapun untuk silahkan cocokkan apakah tanda tangan ini tuh benar atau salah, atau identik atau tidak. Kemudian yang berikutnya kacamata. Kacamata Pak Jokowi dalam ijazah itu kan dikenakan. Padahal Pak Jokowi itu seharusnya tidak boleh mengenakan kacamata kalau dalam peraturan di ijazah itu tidak boleh menggunakan kacamata. Gak boleh ini mah. Kemudian yang berikutnya adalah detail-detail kecil menunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu berbeda dengan ijazah teman seangkatannya di universitas yang sama. Begitu. Itu beberapa kejanggalan-kejanggalan yang ditunjukkan oleh Pak Rismon. Kemudian deskripsinya juga janggal. Skripsinya itu janggal diantaranya. Nah ini argumentasinya bersama argumentasi Pak Roy Suryo gitu ya. Skripsinya itu diketik menggunakan komputer pada bagian depannya gitu ya. Padahal kan skripsi itu seharusnya di tahun 1985 itu menggunakan mesin tik. Nah ini kenapa menggunakan komputer? Kemudian lembar pengesahannya tertukar dengan skripsi orang lain. Nah ini aneh. Dan bahkan di lembar pengesahan itu juga tertera bahwa skripsi Pak Jokowi ini adalah tesis. Nah ini aneh kan? Nah itu aneh. Kemudian berikutnya pembimbingnya namanya adalah Ahmad Sumitro. Padahal dalam sumber yang lain yang diakui Pak Jokowi, pembimbingnya bernama Kusmojo gitu ya, atau Kusmoyo pada waktu itu. Kemudian nama Pak Jokowi pun Joko, harusnya De Joko gitu ya pada tahun 1985. Kemudian tanda tangan penguji dan pembimbing di lembar skripsi itu yang seharusnya ada di sini malah tidak ada. Nah, jadi di ijazahnya bermasalah, di dalam skripsinya juga ini nampaknya bermasalah. Nah, lihat yang paling lucu di sini, dipertahankan di depan Dewan Penguji tesis. Prof, tesis itu S1 atau S2, Prof? Jujur. S2. S2, ya. Profesor mengatakan tesis itu S2. Tapi sebentar, ini skripsinya Pak Jokowi.
Jokowi nggak punya kayak ginian. Bukan, Mas Roy dapatnya ini dari kampus UGM. Dari kampus UGM langsung. Foto Itu baru 12 poin yang saya ajukan, tetapi sebenarnya argumentasinya masih lebih banyak lagi. Misalkan Roy Suryo menunjukkan ada beberapa foto editan, atau misalkan kita juga menunjukkan bahwa foto Pak Jokowi di ijazah itu sama seperti foto Pak Jokowi itu di buku nikah gitu. Padahal itu rentang waktunya 1 tahun lebih gitu ya, tapi kok fotonya sama, apa dipakai yang sama dan sebagainya, itu dianggap juga sebagai bagian dari kejanggalan. Dan sampai sekarang masih banyak yang melaporkan. Jadi ya memang sih pengadilan harus mengambil tindakan yang tegas, karena sampai sekarang tuh masih ada dorongan-dorongan untuk melaporkan, saya punya buktinya ini, saya punya buktinya itu, dan sebagainya. Nah, tapi dari kubu Pak Jokowi, saya tidak menganggap bahwa kubu Pak Jokowi itu lemah dan salah gitu ya, cuman saya agak menyayangkan bahwa kubu yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, orang itu mengeluarkan argumentasi yang lebar dan argumentasi yang semacam itu kan sebenarnya dari argumentasi yang lebar misalkan gitu. Ya. Tapi sebagai argumentasi yang biasa diumumkan seperti Pak Silvester negara yang lain itu, sudah sampai itu adalah ya kan? Pernyataan robotisasi dan sebagainya. Kita masih berkutat dengan hal-hal yang menurut saya remeh-temeh, menurut saya. Atau misalkan ada pengerahan dari ormas-ormas tertentu, diantaranya GRIP, untuk bisa menahan orang-orang untuk bersuara. Nah, ini bahkan Pak Herculesnya sendiri sudah menyampaikan ke publik bahwa beliau akan menjaga Pak Jokowi dari orang-orang yang ingin menggugatnya pada urusan ijazah. Nah, ini kan ya, kemudian masalah berikutnya adalah Pak Jokowi sendiri menempuh jalur hukum, tetapi untuk diskusi publik nampaknya tidak dibuka gitu. Jadi maksudnya Pak Jokowi menerima wartawan, ayo silahkan lihat tuh ijazah saya, tapi tidak boleh difoto. Ya, jadi ini kan maksud saya adalah ini ya hak Pak Jokowi untuk bisa mengatakan hal seperti itu dan mengambil keputusan itu. Tetapi ini kan justru malah membuat masyarakat menjadi semakin curiga gitu. Jadi wartawan diundang ke sana dan diperlihatkan untuk melihat, mungkin adalah alat legitimasi gitu. Tuh lihat, wartawan sudah melihatnya gitu. Tapi di sisi lain tidak boleh difoto. Nah, ini kan akhirnya memunculkan kerancuan dan kebingungan di masyarakat lagi. Kemudian argumentasi-argumentasi atau bukti-bukti yang ditampilkan itu hal-hal yang tidak berhubungan atau yang berhubungan tapi jarak jauh gitu. Misalkan ada reuni bahwa Pak Jokowi itu bersama dengan temannya ini begini, ini tuh lihat ini teman-teman seangkatan saya dan sebagainya. Ya, kita kan sebenarnya nggak mempermasalahkan apakah Pak Jokowi itu kuliah di UGM atau tidak. Kita yang dipermasalahkan itu kan ya adalah apakah ijazahnya palsu atau tidak gitu. Kan seseorang bisa aja kuliahnya benar, apa-apanya benar, tapi ijazahnya misalkan tertukar atau hilang atau kena banjir atau kena rayap dan sebagainya, kan bisa aja hal itu terjadi gitu kan. Nah, jadi yang fokus kita itu seharusnya adalah pada ijazahnya asli atau bukan. Bukan soal pada apakah Pak Jokowi ini pernah berteman dengan orang ini, dan ini seangkatan dengan beliau pada tahun sekian-sekian, ya itu kan sebenarnya tidak terlalu relevan juga gitu. Atau misalkan ada yang mengatakan sampai Pak Jokowi itu terbukti masuk UGM tahun sekian karena di koran ini tuh ada nama Pak Jokowi yang memang oleh media massa disebutkan masuk ke UGM dan seterusnya. Ya masuknya tuh gak jadi masalah Baraya, masuknya gak masalah, kuliahnya juga nggak masalah, kemudian bercengkrama dengan teman-temannya juga nggak bermasalah, sama sekali nggak bermasalah. Dosen-dosennya kenal atau tidak dan sebagainya itu tidak bermasalah. Yang jadi masalah itu adalah ijazahnya gitu. Kan begitu kan, banyak orang-orang teman-teman saya yang di kampus gitu kan, kuliah bareng sama saya apa bareng, tapi kan ketika lulusnya susah atau apa akhirnya bikin joki lah, bikin konspirasi lah dan lain sebagainya. Itu kan yang jadi masalah itu di situnya Baraya. Jadi sekali lagi ya, saya mohon maaf, saya tidak menyampaikan keberpihakan saya di sini, tetapi saya menyampaikan bahwa argumentasi-argumentasi yang diajukan oleh para pembela Jokowi sampai sejauh ini masih sporadis. Urusan hukum lah, kemudian urusan kenangan masa lalu lah, foto-foto dan sebagainya gitu. Ini kita fokusnya pada ijazah gitu. Jadi kalau misalkan Pak Jokowi ini, saya mohon maaf ya, Pak Jokowi dan para pembelanya termasuk dari Peradi dan sebagainya, kalau memang mau skandal ini selesai, ya udah tampilkan aja ijazahnya, berikan itu kepada kalangan akademisi, biarkan mereka untuk menganalisis sendiri. Udah selesai. Saya yakin itu masalahnya selesai. Masalahnya tidak menjadi selesai adalah karena semuanya menjadi tertutup. Kemudian ada ormas-ormas yang ikut terlibat. Kemudian ada ancaman sampai ke masalah delik pidana dan sebagainya. Itu yang jadi masalah tuh itu kan.
Padahal secarik dokumen tampilkan ke ruang publik, diskusikan oleh para pakar, para ahli, udah selesai gitu, ngapain juga gitu. Kan begitu ya. Tapi ini bahkan UGM sendiri pun ketika berargumentasinya cuman misalkan gini, Pak Rismon itu sangat disayangkan, dia kan dosen, tapi kok ngomong kayak gitu. Ya, yang ngomong kayak gitu tuh kan ada buktinya, sanggah lagi dengan bukti gitu. Nah kan, tapi kenapa ini universitas tidak mau menampilkan buktinya, katanya punya dokumen, tidak mau menunjukkan dokumennya dan sebagainya. Inilah yang jadi masalah dalam hal ini. Kita kan masih membuka kemungkinan bahwa ijazah itu bisa aja ya janggal, tetapi wajar di zaman itu. Misalkan pencatatannya memang kurang baik, atau ijazah itu salah ketik, misalkan ya kan di zaman itu mungkin membuka kemungkinan untuk itu gitu. Tapi ini kok malah melebar ke sana ke sini gitu. Satu hal yang ingin saya tegaskan, sama seperti di episode saya yang lampau, di episode yang ini, bahwa ijazah di Indonesia itu mudah sekali untuk dipalsukan, Baraya. Baraya sekarang ketik di Google jasa ijazah, ketik aja di situ. Itu 3 halaman pertama itu adalah perusahaan-perusahaan jahat yang membuka layanan untuk bikin ijazah palsu. Di 3 halaman Google, yang pertama cek aja ijazah gitu, jasa pembuatan ijazah atau jasa ijazah gitu aja, sok silakan. Baraya bisa milih kampusnya di mana, milih universitasnya apa, milih lulus tahun berapa, milih IPK-nya Baraya tunjukkan sendiri pengen dapat berapa, kuliahnya berapa lama dan sebagainya. Itu Baraya bisa dapat ijazah yang asli dibuat oleh kampusnya langsung. Jadi di dalam kan ada mafianya, jadi bukan kampus secara legal, tapi ada orang-orang di dalam kampus yang berani untuk bikin seperti itu. Setidaknya itulah yang mereka klaim. Nah, semudah itulah bikin ijazah palsu di Indonesia. Jadi menurut Baraya, kalau misalkan ijazah di Indonesia itu dibuat sedemikian mudahnya dan murahnya di Indonesia, apakah seorang presiden, seorang wali kota, seorang gubernur itu bisa merekayasa ijazahnya sendiri? Wah, pasti bisa dong kalau seperti itu. Bisa. Tapi bisa jugakah bahwa ini sebenarnya adalah rekayasa dari para penjahat untuk menghancurkan pemerintahan Pak Prabowo? Jadi kan pemerintahan Pak Prabowo itu susah dihancurkan. Jadi bagaimana cara menghancurkannya? Ya, hal pertama adalah Pak Prabowo dengan Gibran dipisah dulu. Tapi Gibran itu kan di bawah kendali orang yang sangat kuat, yaitu Pak Jokowi. Maka Pak Jokowi itu harus dihancurkan dulu. Tapi kan Pak Jokowi susah untuk menghancurkannya karena tidak ada catatan korupsi dan sebagainya. Dan itu sangat susah untuk dibahas gitu. Karena misalkan bahwa kan KPK pun kan dibikinnya sama Pak Jokowi dan sebagainya. Polisi juga seperti itu misalkan. Ya makanya dari ijazahnya dulu. Nah, setelah ijazahnya terbukti palsu, maka itu adalah pintu masuk untuk menghancurkan Pak Jokowi. Setelah Pak Jokowinya hancur, maka Pak Gibrannya yang akan dihancurkan. Karena sekarang juga sudah ada kan ya orang-orang tertentu yang ingin memakzulkan Pak Gibran gitu ya. Nah setelah itu maka Pak Prabowo itu menjadi benar-benar sepi dari dukungan dan karena itu mudah dihancurkan. Kemudian Indonesia akan mengadakan revolusi dan sebagainya. Ya bisa juga seperti itu. Itu kan skenario yang saya pikir sangat masuk akal gitu. Jadi apakah ijazah ini rekayasa? Orang-orang yang berputar di sekitar masalah ini memiliki kekuatan untuk merekayasa sebuah ijazah. Tapi apakah kasus inilah sesungguhnya yang direkayasa, bukan ijazahnya? Ya, itu juga bisa. Karena orang-orang yang ada di sekeliling masalah ini juga adalah orang-orang yang sanggup untuk merekayasa urusan-urusan sampai sejelas dan sedetail ini. Jadi menurut Baraya termasuk pro yang mana? Kalau saya sih tidak mau masuk penjara. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.